baru saja konferensi Pak Kapolres menyeding Natal, di mana beliau dari tanggal 11 sampai tanggal 17 kemarin dari hari ini jajaran Polres menyeding Natal berhasil menangkap 32 orang tersangka dengan memakai dan menjual narkoba sebanyak 92,4 kg dan sabu 68,37 gram. Sehingga sampai saat ini kita tahu bersama bahwasanya dalam Polres dalam satu minggu ini dengan mengamankan 30 orang. Apa yang bisa disampaikan Pak Bupati baik kepada polisi maupun kepada masyarakat pada ini? Baik, pertama ketika kami diundang oleh TJ Gubernur Bapak Hasanuddin, seluruh kabupaten kota pandangannya sama bahwa di daerah lain juga persoalannya krusial betul terkait narkoba. Artinya Sumut sudah masuk dalam situasi yang cukup memprihatinkan. Para kepala daerah ketika itu keluhannya sama bahwa peredaran narkoba dan jenis lainnya sudah memasuki rumah-rumah tangga. Tentu ini sebuah hal yang paling cukup memprihatinkan. Nah, dalam kesempatan ini Polres Madinah melakukan upaya bagaimana melakukan penertiban, penangkapan baik pengedar baik pemakai, sebuah langkah yang cukup kita apresiasi, bahwa utamanya bagaimana masyarakat kita harus didorong berani dan tegas, bahwa saya tidak yakin tidak diketahui oleh publik, tahu siapa pemakai dan pengedar. Tentu rekan-rekan wartawan juga semestinya harus lebih proaktif, kemudian memberikan informasi kepada para penegak hukum. Nah, penanganan ini tentu sebuah langkah yang cukup baik. Bagaimana memutus mata rantai peredaran narkoba atau jenis lainnya. Saya juga tadi pagi koordinasi dengan Ketua Kepala BNN, masalah itu juga perlu kekuatan stakeholder, terutama pemerintah daerah, bukan hanya pergerakan penanganan penanganan yang dalam hal ini butuh kekuatan anggaran juga sebenarnya. Alhamdulillah tadi kita sudah diskusi panjang lebar dan pemerintah dalam hal ini siap mendukung BNN, kemudian Polres Natal dan institusi lainnya. Kita harus bergerak sama-sama bergerak, sepakat bahwa narkoba harus kita rantas di bumi kota Sumut, di bumi mana yang kita cintai. Terus setiap yang disampaikan Pak Bupati tadi bahwasanya tidak dilepas dari anggaran untuk perubahan APBD ataupun APBD 2024. Ada kira-kira estimasi yang bisa dibuat oleh Pak Bupati untuk dianggarkan baik di BNN ataupun di Kesbang Dinas atau di mana pun di pos, kan ada kira-kira gambaran yang bisa untuk membantu pengurangan ataupun penangkapan untuk penelitian narkoba? Ada tadi saya langsung komunikasi dengan Pak Jenderal. Ada program yang barangkali patut kita dukung, bahwa lembaga yang sudah menangani persoalannya berbeda. Pemerintah hanya sebatas ikut mendukung. Artinya kami tidak dalam posisi lembaga yang bisa berwenang untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar, tidak. Namun hanya saja
juga barangkali sedikit bisa meringankan beban teman-teman institusi lain untuk ikut serta memberantas. Yang punya kewenangan itu tentu aparat penegak hukum. Namun kami siap berdampingan, siap membantu meskipun dalam keadaan anggaran yang cukup terbatas. Karena ketika ada pos-pos yang tentunya itu dari APBN pasti ada. Itu yang saya tangkap tadi dari komunikasi dengan. Kalau dari dana desa, bagaimana Pak Bupati? Dana desa juga saya sampaikan ke para camat di 2024 harus lebih kreatif. Camat harus melakukan evaluasi bagaimana anggaran dana desa ke depan biar lebih sehat. Ya. Setiap tahun kadang kita punya niat baik bagaimana peningkatan sumber daya manusia, namun lagi-lagi yang masalah kadang lebih banyak muncul di lapangan. Tentu arahan kami tadi ke camat untuk ke depan bagaimana alokasi anggaran desa bisa dievaluasi terutama untuk mengantisipasi peredaran narkoba dan khususnya menyelamatkan generasi ini. Ini perlu kekuatan para kepala desa untuk lebih kreatif, ya. Sepanjang itu untuk kemajuan, sepanjang itu untuk kemaslahatan, sepanjang itu untuk kebaikan, apalagi itu narkoba. Saya Bupati mendorong ya, para kepala desa untuk mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi narkoba. Pesan moral kepada pemakai, pengedar ganja, sabu, ataupun masyarakat dengan ingatan dari berbagai elemen untuk persoalan narkoba ini. Apa pesan moral Pak Bupati? Pesan moral saya, narkoba itu hanya sifatnya sesaat, ya. Sesaat jika para pengedar, para pemakai mohon kiranya bertobat. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan narkoba, ya. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan narkoba. Tentu butuh pendekatan diri kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya harap hentikan, ya, karena sanksinya cukup berat dan itu merusak sendi-sendi kehidupan baik bermasyarakat, berkeluarga dan beragama. Jadi itu bukan gaya hidup, ya, itu bukan gaya hidup, itu hanya menjebak dan membunuh. Jadi saya harap kepada masyarakat kami yang kami cintai, kemudian kepada para pengedar, ya, hentikan. Allah memberikan alam yang cukup luas untuk mencari nafkah, tidak harus merusak generasi ini, ya. Jadi mudah-mudahan mari saya ajak juga seluruh masyarakat, berikan informasi, jangan tutup-tutupi, jangan asik ngomel di lopo ini segala macam, tapi lakukan apa yang bisa Anda lakukan, ya, karena narkoba ini tidak bisa berdiri sendiri untuk menghabisi ini. Semua komponen elemen masyarakat harus bergerak, ya. Jadi barangkali itu saja.